dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kali ini kita akan belajar bersama ya tentang bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan. Beberapa waktu yang lalu, sebagian dari guru kita sudah dilakukan diseminasi oleh Ibu Utami Saputri sebagai CGP Angkatan 8 waktu itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengambil beberapa guru yang memang belum pernah mengikutinya. Jadi supaya apa? Supaya frame berpikir kita sama, kita punya atmosfer yang sama di sekolah ini, terutama guru BK ya. Jadi Bu Wahyu hari ini tidak bisa hadir, nantinya bisa sama-sama kita setidaknya bisa merubah sedikit paradigma berpikir kita tentang budaya positif di sekolah. Ya, hari ini yang akan saya paparkan di sini sebagai salah satu tugas dari pelatihan guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 9, yakni tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan restitusi, yakni mengenai segitiga restitusi. Ya, supaya tidak tegang, kita mau dialog terlebih dahulu. Ada pertanyaan, saya minta ibu-ibu, bapak-ibu untuk menjawab setuju atau tidak setuju dari 3 pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada siapa yang tidak setuju? Bu Mai kayaknya tidak setuju. Iya, coba tidak setujunya kenapa Bu Mai? Kalau menurut saya, hukuman belum tentu dapat mendisiplinkan anak, karena belum tentu hukuman tersebut membuat mereka berubah. Karena terkadang seseorang itu berubah bukan karena hukuman aja. Misalkan saya pernah melihat sebuah video yang menyatakan kalau anak zaman sekarang itu, jadi anak zaman sekarang itu bisa berubah itu bukan karena dia dididiknya terlalu keras atau bukan juga dididiknya terlalu lembut, tetapi karena dirinya sendiri yang belum bisa menerima rasa kepuasannya, sehingga dia selalu mengedepankan kesenangan dia terlebih dahulu. Jadi itu yang membuat dia belum disiplin kalau dia memang karakternya belum baik. Berikan Kalau menurut Bu Ririn gimana? Tadi kayaknya jawabnya setuju. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Karena terkadang ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, memberikan ini hukumannya sifatnya pelajaran, supaya anak dapat mengetahui di mana letak kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, dan kemudian sikap ke depannya dengan cara memberi hukuman dalam hal yang positif tentunya, bukan hukuman yang negatif. Terima kasih Bu Ririn dan Bu Maisaro.
nanti kita akan melihat paradigma kita sebenarnya seperti apa seharusnya ya. Nanti kita akan lihat setelah pertanyaan tematik ini kita jawab satu persatu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, setuju semua. Ada yang tidak setuju? Setuju aja daripada semua. Iya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Ya, ini mindset kita ya sekarang saat ini. Nah, kita akan lihat apakah paradigma yang kita yakini itu sudah sesuai atau belum. Oke. Apa makna disiplin sebenarnya? Bu Citra sepertinya ini kan guru BK kita ya. Sebenarnya disiplin itu apa sih, Bu Cit? Terima kasih. Menurut yang saya ketahui tentang disiplin, yaitu sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi hampir sama ya. Ketaatan atau kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kecenderungan umum dari disiplin adalah ketidaknyamanan. Jadi siswa itu merasa tidak nyaman gitu. Kecenderungannya saat ini yang terjadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi lebih kepada dia tidak nyaman terhadap sebuah peraturan ya. Nah, apa makna disiplin positif? Jadi kita kan akan membahas disiplin positif di sini yang pertama. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menyatakan bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan, hadiah itu bisa membuat siswa itu melakukan hal yang positif. Jadi ternyata disiplin positif sesungguhnya adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin tanpa kita menghukum dan tanpa kita memberikan hadiah. Bagaimana caranya supaya siswa itu terbentuk motivasi dalam dirinya. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman, bukan karena dapat hadiah. Itulah yang perlu kita upayakan terhadap siswa-siswi di SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Terbentuknya budaya positif, disiplin positif tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Nah, pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pendekatan yang positif ya, tanpa kekerasan. Ini sejalan dengan program kita ya, SRA ya, Sekolah Ramah Anak, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kita bisa lihat kalau kita mendisiplinkan anak dengan hukuman, ya, dengan memberikan punishment berupa misal dia suruh berdiri di depan tiang bendera atau suruh menyiram tanaman, maka itu tidak bersifat jangka panjang, hanya mungkin sehari 2 hari, tapi tetap diulangi lagi. Jadi tidak timbul motivasi intrinsik dari diri siswa tersebut. Nah, bagaimana supaya disiplin positif ini bisa terbangun dengan tanpa kekerasan dan nilai-nilai kebajikan universalnya, yakni yang biasa kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, ini baru kemarin kita melaksanakan T5 ya,
dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang akan kita capai dari siswa-siswi kita dari penerapan disiplin positif tersebut. Jadi bagaimana mereka punya nilai kebajikan itu di dalam hati yang memotivasi mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke, ini ada games berpasangan, ya, biar rileks terlebih dahulu. Saya minta satu sebagai A dan satu sebagai B. Yang sebagai A nanti silakan genggam handphone Anda dengan kuat dan luruskan tangan Anda ke depan. Yang bersedia menjadi A, silakan berpasangan. Yang bersedia menjadi A, oke. Yang bersedia menjadi pasangannya nanti sebagai B, ya. Mintalah dengan berbagai cara kepada si A untuk membuka genggaman handphone yang ada di tangannya tersebut dengan membujuk, boleh dibujuk, dirayu, ya kan? Kemudian mengancam, boleh, menghardik, menyuap, ditukar duit, ya. Kemudian apa saja yang dapat membuka genggaman si A. Saya beri waktu 30 detik, ya. Siapa yang menjadi A, silakan digenggam handphonenya. Kemudian yang menjadi B, yang berpasangan 1A 1B, ya. Silakan. Oke. Gantian. Siap? 30 detik, ya. Silakan lakukan dengan cara apapun. Oke, 1, 2, 3. Iya, boleh dengan cara apapun, mau digelimpikin, mau dihardik, mau di ya. Cakep. Oh, Anda ke depan. Boleh direbut, boleh dipilih-pilih. Boleh. Boleh dengan cara apapun, boleh. Boleh dengan cara apapun. Sudah ada yang berhasil mengambil? Tidak ada. Sekarang bergantian. Silakan bergantian. Oke. Boleh dengan cara apapun. Silakan diambil HP-nya. Oke, siap. 30 detik. Mulai dari sekarang. Boleh menyentuh, boleh menggigit, boleh. Ada yang sudah berhasil? Oke, cukup, ya.
Cukup ya. Apa yang terjadi ternyata ada yang berhasil mengambil? Tidak ada. Siapa sesungguhnya yang punya kontrol untuk diambil atau tidaknya? Oke, Bu. Diri sendiri yang bisa mengontrol apakah kita akan memberikan atau tidak. Lagi yang kita bersedia memberikan atau tidak. Walaupun dipaksa, walaupun dibujuk, dirayu, kalau memang kita nggak bersedia, ya pasti kita nggak akan memberikannya. Wah, iya. Jadi inilah sesungguhnya teori kontrol ya. Jadi ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu adalah kemauan dari diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan ya. Jadi ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kita bisa lihat perbedaannya. Kebaca Bapak Ibu? Ya, jadi kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada yang salah, ya. Jadi semua perilaku yang salah sekalipun itu pasti ada dasarnya, ada tujuannya. Kemudian perilaku orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi apa yang Anda lakukan itu adalah dari diri Anda, bukan dari orang lain. Sekeras apapun sampai minta ditukar pakai Fruity ya kan? Atau tukar pakai HP, tukar tambah. Nah tetap ketika kita tidak mau melakukan itu, maka HP itu tidak akan lepas dari genggaman kita. Tidak berhasil berarti rayuannya. Sekuat apapun kalau kita tidak mau melakukannya, tidak akan terjadi ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi kalau stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Nah kira-kira kalau dari sini yang paling menguntungkan atau yang paling tidak membuat orang lain merugi itu yang teori mana, Bapak Ibu? Kontrol ya. Jadi bagaimana ini nanti kita terapkan terhadap anak didik kita, murid-murid kita. Nah, ini seperti yang saya jelaskan yang tadi bahwa semua perilaku manusia, baik yang positif maupun negatif, itu punya motivasi atau ada yang melatar belakangi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kira-kira siswa kita masuk ke kategori ini tidak? Motivasi mereka untuk melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Ada tidak yang seperti itu? Banyak ya. Jadi rata-rata mereka takut dihukum nih, ya kan? Tidak terlambat karena takut dihukum. Mengerjakan tugas karena takut dihukum, ya kan? Kemudian apalagi berpakaian rapi dimasukin karena takut dihukum. Jadi mereka motivasinya masih untuk menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Karena memang di sekolah ini masih rata-rata hukuman ya yang menjadi utamanya di sini. Jadi terlambat dihukum, nggak mengerjakan tugas dihukum, kemudian baju tidak sesuai atribut dihukum seperti itu. Kemudian yang kedua, ada motivasi lain selain menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Ada yang begini, murid-murid kita? Ada ya. Jadi mengerjakan tugas atau maju ke depan karena mau dikasih hadiah, ya, hadiah. Kalau seperti kemarin waktu kita ke Biak tuh, dikasih ada hadiah nih langsung berebut. Jadi motivasi mereka masih motivasi penghargaan atau imbalan atau hadiah. Jadi apa sih yang saya dapatkan kalau saya mengerjakan ini, gitu. Jadi selain yang pertama tadi, apa yang saya dapatkan kalau saya tidak melakukannya. Kalau yang kedua, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan ini. Jadi masih mengharapkan imbalan, gitu. Kalau nggak dapat apa-apa, mereka nggak mau, tidak mau melakukannya kalau nggak dapat apa-apa. Nah, yang teori motivasi yang ketiga, inilah yang seharusnya kita tanamkan ke anak-anak, yakni untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sebagai kesadaran atau dorongan dari dalam diri secara intrinsik. Jadi motivasi dalam diri, oh saya harus berangkat pagi karena saya harus disiplin, gitu ya, karena saya memegang teguh nilai-nilai disiplin, gitu. Oh saya harus berani, ya kan, karena saya memegang teguh itu, saya harus bertanggung jawab. Jadi karena memang dia meyakini itu di dalam hati, nilai-nilai kebajikan itu, bukan karena dihukum atau dapat penghargaan. Nah, untuk mencapai yang ketiga ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan, ya, karena memang prosesnya butuh kerjasama dari semua pihak, dari Bapak Ibu guru. Oleh karena itu kan memang di calon di pendidikan guru penggerak ini kita diwajibkan untuk diseminasi ini supaya kita sama frekuensinya, sehingga nantinya langkah-langkah yang akan kita lakukan itu sesuai dengan yang diharapkan melalui disiplin positif. Nah, ini kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya karena diperintah. Nah, ini menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Hukuman dan konsekuensi sama atau tidak? Beda. Ya, jadi hukuman itu adalah lebih kepada sesuai ya, tingkah laku akan sesuai dengan yang diharapkan secara umum berupa sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari sebuah perbuatan yang mengarah kepada bisa hal positif maupun negatif. Kalau terlambat kemudian disuruh menyiram bunga, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Kalau memecahkan alat lab kemudian disuruh mengganti, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Jadi ini ya. Nah, ini saya berikan contoh, ketika seorang melanggar aturan lalu lintas maka akan mendapatkan sanksi tilang, hukuman. Jika seorang ceroboh dalam menggunakan listrik maka ia harus membayar tagihan PLN lebih banyak. Ini konsekuensi. Oke, kita sama-sama jawab. Ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjas. PJOK. Konsekuensi karena dia sesuaikan pelajaran berjas kan lari. Ya, jadi konsekuensi itu lebih ada kaitannya dibanding kalau hukuman kan hanya satu pihak ya, nggak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, ini tadi yang di pertanyaan ketiga ya, apakah penghargaan atau hadiah itu bisa mendisiplinkan siswa? Ternyata penghargaan atau hadiah itu bisa merupakan hukumannya, dihukum oleh penghargaan. Kenapa seperti itu? Kenapa kok ada kata-kata dihukum oleh penghargaan? Ada yang punya pengalaman mungkin di kelas tiap masuk misal bawa hadiah nih, bawa hadiah ke kelas. Tapi ketika kita tidak bawa hadiah, apa yang terjadi pada murid kita? Nggak bersemangat. Ya. Jadi yang diharapkan hanya hadiah. Oh, ibu ini nggak bawa hadiah, males saya mau ngerjain tugas, males saya mau aktif ke depan karena nggak dikasih hadiah. Nah, jadi hadiah ini memang efektif pada jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang panjang, ini justru menjadi hukuman bagi mereka. Jadi tidak timbul motivasi intrinsik, dia tidak meyakini nilai-nilai kebajikan dalam diri dia sendiri, tapi dari penghargaan dan hadiah yang diberikan oleh guru. Ya. Jadi pengaruh jangka panjang, pengaruhnya hanya jangka pendek ya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dia hanya memikirkan apa hadiahnya, apa imbalannya, saya mendapatkan apa gitu ya. Jadi mematikan kreativitas juga dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kalau penghargaan itu tidak boleh, terus apa yang dibolehkan? Kita masih bisa memberikan apresiasi, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dalam bentuk barang atau hadiah, tapi dengan memberikan dukungan, ya, kata-kata positif terhadap murid kita. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, ih kamu hebat loh, gitu kan. Kemudian memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak ada yang merasa, oh ibu ini hanya pilih kasih terhadap satu siswa saja, ya. Tapi bisa merata ke semuanya karena semua murid itu punya potensinya masing-masing. Ya, kita bisa lihat kemarin itu di Gebiar, anak-anak yang punya potensi itu kan terlihat ya, walaupun di kelas mereka tidak punya kemampuan secara kognitif, kemampuan kognitifnya tidak sebagus teman-temannya, tapi ternyata ketika kegiatan di lapangan dia punya potensi yang baik. Kemudian pemberian pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses bukan hasilnya. Karena di kurikulum Merdeka ini kita tidak melihat seberapa nilai anak di akhir, tapi kita lihat di prosesnya. Sudah seberapa konsisten sih dia melakukan proses tersebut, gitu ya. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin ada yang sudah menerapkan di kelas? Utami mungkin ya, sudah ya? Iya. Jadi apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Di situ dituliskan menurut dosen keyakinan adalah lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya, memotivasi dari dalam diri, yakni secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di kelas 12 IPA 1 itu ada satu tempelan ya di ini yang kami buat, itu keyakinan kelas 12 IPA 1. Di situ
kita sama-sama yakini di situ untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau peraturan itu lebih panjang biasanya. Sesuatu yang dibuat oleh seseorang atau lembaga yang dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif yang bersifat memaksa. Jadi peraturan itu lebih memaksa. Kalau keyakinan memang sudah diyakini oleh individu-individu bahwa poin-poin ini, nilai-nilai ini memang diyakini sebagai hal yang baik. Kalau peraturan lebih ke memaksa, dibuat oleh suatu lembaga untuk dilaksanakan oleh individu. Nah, ini keyakinan kelas itu berupa kalimat yang positif, merupakan keyakinan secara bersama dan dibuat secara bersama, kemudian tidak terlalu banyak, ya, nggak usah banyak-banyak, nanti pusing mereka. Nah, coba kita ubah kalimat di sebelah kiri, yakni peraturan menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebuah kalimat peraturan, kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Sebuah nilai apa yang ditumbuhkan di situ? Kemudian dilarang mengganggu orang-orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi peraturan ini lebih kepada kalimat-kalimat negatif, ya. Nah, akan kita ubah menjadi menjadi keyakinan kelas yang dia poin-poinnya merupakan poin-poin kebajikan universal. Kita cek. Oke, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah poin tanggung jawab. Ya, jadi saya yakin anak-anak juga paham ini. Ketika kita sudah meyakini nilai tanggung jawab, maka apapun itu tidak hanya mengembalikan buku pada tempatnya, ya kan? Tapi juga melaksanakan piket, ya kan? Sesuai dengan jadwal, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam kepada temannya, itu kan lebih universal, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya bisa dibaca, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi poin-poinnya lebih universal, lebih umum, dan dia mencakup tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, ya. Kayaknya selaras dengan SRA ya Bu Citra, ya. Jadi nanti kita bisa nih buat keyakinan sekolah bersama-sama dengan siswa. Jadi kita mulai SRA itu dari sini, dari keyakinan sekolah. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang jika kebutuhan dasar itu tidak bisa kita penuhi, maka kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, bisa jadi anak-anak itu, ya, anak murid kita yang melakukan hal yang menyimpang bisa jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, gitu ya. Bahkan kita juga seperti itu. Kalau kita kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, bisa jadi kita memenuhinya dengan hal-hal yang menyimpang. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu bisa dilihat penguasaan, kelihatan nggak ya? Penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini makan, minum, ya. Jadi kalau anak itu lapar, kemudian tidak sarapan dari rumah, bisa jadi perilaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah pada jam pelajaran dia ke kantin. Nah, jadi sebagai seorang guru kita bisa menganalisis nih, oh ternyata anak ini
berperilaku menyimpang itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Nah, harus ditelusuri. Selain itu ada kebebasan, kemudian kesenangan. Jadi anak-anak yang kebutuhan kesenangannya biasanya tidak terpenuhi, dia cenderung di kelas untuk bermain-main nih. Karena saya pengen yang senang-senang nih Bu, saya pengen main-main nih. Nah, itu jadi kita harus memahami. Itu di sebelah kanan contohnya ya, diterima, disayang oleh teman dan keluarga, kemudian bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat, kemudian bebas untuk mencurahkan isi hati dan kesenangan dia jalan-jalan sekeluarga. Bawa pena Bapak Ibu? Oh ya. Untuk merilekskan tangan, saya minta ibu-ibu semua untuk menuliskan lingkaran kebutuhan dasar masing-masing. Oh, saya kebutuhan dasarnya apa? Enggak dinilai kok. Enggak dinilai. Oh, saya senangnya apa? Traveling, shopping, gitu kan? Cukup ke belakang murid. Ya, nggak usah lama-lama ya. 1 menit aja untuk menuliskan. Iya, kebutuhan dasar kita untuk diterima dan disayang oleh siapa, kemudian kita bisa ngapain, bebas untuk ngapain, bisa untuk apa, kemudian bebas untuk apa dan senang untuk apa. Bisa nanti kita menganalisis diri kita sendiri. Oh, ternyata kebutuhan dasar apa yang belum saya bisa penuhi. Bawa pena ya Bu. Bisa apa yang kira-kira kita butuhkan? Ya, ini contohnya. Dari kebutuhan dasar kita diterima atau disayang oleh siapa, kemudian bisa apa, bebas dalam apa, dan senang dalam apa. Boleh masih. Lingkaran sama, cuma isinya aja ya. Ini, oke. Bu Ika udah selesai kayaknya. Bisa apa aja Pak, bisa semua juga. Senang kalau apa? Kalau saya senangnya belanja. Kayak itu manusia lah. Manusia. Senang belanja kalau bebasnya lah. Itu namanya wanita bebas. Oke, cukup ya.
Ya, jadi yang sebelah kiri itu ya untuk kebutuhannya, jenis kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Aplikasinya di sebelah kanan karena yang bertahan hidup itu rata-rata sama ya. Kita butuh makan, kita butuh minum. Gitu. Oke, nggak dikumpul, nggak dinilai, silahkan itu nanti disimpan di dalam dompet masing-masing. Diresapi, oh ternyata saya bertindak seperti ini karena kebutuhan dasar saya yang ini belum terpenuhi, seperti itu. Jadi kita sama-sama untuk belajar, nantinya bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar murid atas tindakan atau perilakunya yang menyimpang. Oh ternyata dia berperilaku seperti ini karena kebutuhan dasar atas kesenangannya tidak terpenuhi. Jadi dia berusaha untuk mencari kesenangan supaya kebutuhan dasar kesenangannya terpenuhi. Itu ya ibu-ibu. Oke, nih kalau ada murid yang berkata, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Kesenangan. Ya. Ibu yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Diterima atau kasih sayang. Jadi dia butuh perhatian ya. Jadi ada anak-anak yang seperti itu ya. Jadi dia di rumah nggak dapat perhatian, di sekolah ingin dapat perhatian nih dari ibu gurunya, tapi nggak dapat. Akhirnya dia melakukan hal yang menyimpang supaya dapat perhatian itu, supaya dipanggil sama guru nih. Saya senang nih kalau diperhatikan sama guru. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa ini? Kebebasan. Ya, jadi dia pengen mengeksplor dirinya, dia pengen punya ada metode baru nih dari gurunya, nggak cuma dengerin aja gitu ya. Oke, saya skip aja ini ya. Oke, selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nanti kita bisa introspeksi, kita melakukan posisi yang mana sih ya dalam rangka penerapan disiplin untuk pembentukan budaya positif. Guru diharapkan mampu memilih posisi kontrol yang efektif. Ada 5 posisi kontrol, yakni sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apa saja posisi dari kelima posisi itu? Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi anak datang, kamu terlambat, ayo push up 100 kali. Nih, nah. Kemudian kamu nggak pakai kaos kaki warna putih hari ini, silahkan lari keliling lapangan 10 kali gitu. Jadi ini posisi penghukum ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yakni cara dia. Ini posisi penghukum. Jadi apa-apa hukum, apa-apa hukum ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kamu ini kok terlambat terus ya? Gitu kan? Apa enggak kasihan sama orang tuamu sudah membiayai? Jadi akhirnya anak ini nggak punya harga diri lagi, nggak punya ini ya, merasa tidak berharga. Oh iya saya ini anak yang nggak berbakti sama orang tua gitu ya. Jadi dia bahasanya lebih halus dibanding
penghukum. Kalau penghukum ini kasar ya, langsung di hukum maupun fisik maupun verbal. Kemudian yang ketiga ini posisi teman. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif, tergantung dari situasinya. Positif di sini berupa hubungan yang baik, jadi akrab ya, dengan murid akrab seperti teman. Negatifnya jika murid merasa terlindungi dan ketergantungan, akhirnya mereka ketergantungan dengan kita kalau kita memposisikan sebagai teman. 1, 2, 3 ini kira-kira baik tidak kalau kita berada pada posisi ini, Bapak Ibu? Kurang ya, kurang tepat ya. Nah, posisi yang keempat, posisi pemantau. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi sudah ada peraturan. Peraturannya apa? Kamu melanggar apa? Ya, jadi hukumannya itu bukan hukuman ya, tapi konsekuensi yang sudah ada di peraturan sekolah. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, minimal kita pada posisi ini. Tapi yang terbaik adalah di posisi manajer, yakni guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan sendiri perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, mengarahkan kepada restitusi. Jadi bukan hukuman lagi, bukan penghargaan lagi, tapi restitusi. Bagaimana kita bisa berdialog dengan mereka mengakui kesalahannya, kemudian mereka juga mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, terakhir, bagaimana restitusi itu? Nggak usah ya. Sebelum ke restitusi, kira-kira nggak usah disebutkan, di dalam hati saja, kira-kira di 5 posisi kontrol itu kita saat ini berada di mana? Ya, kita introspeksi diri. Jika tadi kita masih sebagai penghukum, maka mulai dari sekarang bahwa penghukum itu tidak baik, ya, maka kita rubah. Kemudian kalau kita masih memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, juga itu mematikan harga diri murid. Jadi murid selalu merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian pada posisi teman juga itu kurang tepat, karena kita juga masih punya harga diri ya di hadapan mereka. Ketika posisi kita sebagai teman, akhirnya mereka ketergantungan terhadap kita. Minimal kita sebagai pemantau, dan baiknya lagi kita sebagai manajer yang melakukan restitusi, sehingga kita memberikan membuat mereka untuk mengambil solusi atas permasalahan mereka sendiri. Nah, terakhir dari materi kali ini yakni restitusi. Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan ini, cuma nggak sadar nih, ternyata ini namanya restitusi gitu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menjadi dicap menjadi dia ini dipanggil guru karena dia suka membolos, akhirnya ke kelas dicap sebagai suka membolos. Jadi kita bukan yang kita harapkan dari restitusi bukan itu. Ketika dia kembali ke kelasnya, dia punya karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadinya. Mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Gusek 2004 ya. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu ada dari tahapan, jadi restitusi itu ada 3 tahapan.
Saya yakin kita pernah melakukan ini semua. Kelihatan nggak? Ya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari awal menstabilkan identitas, jadi kita kuatkan dia supaya nggak down. Udah salah disalah-salahin, ya kan? Pasti kita sendiri ya memposisikan kita ketika kita salah terus disalah-salahin, ditunjuk-tunjuk, oh kamu ini, akhirnya down, ya kan, mentalnya down. Nah, tahap pertama ini bagaimana kita menstabilkan identitas murid kita yang bersalah supaya mentalnya tetap kuat, mentalnya bangkit, dia tidak merasa bersalah terus-menerus sehingga dia bisa mengakui kesalahannya di tahap validasi tindakan yang salah. Oh, ternyata saya salah nih melakukan ini. Ya, dia menyadari ada motivasi intrinsik dia menyadari bahwa tindakannya salah. Kemudian kita akan pancing dia dari tindakan yang salah itu solusi apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka sendiri. Dari kesalahan itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan. Jadi kita memancing mereka untuk mencari solusi. Nah nih, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sebenarnya memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Saya dengan Bu Tania sudah mempraktekkan langsung, tidak serta-merta sekali restitusi langsung berhasil gitu. Jelas butuh kesabaran. Tapi setidaknya yang poin pertama menstabilkan identitas, dia tidak terpuruk mentalnya gitu ya. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kalau hukuman itu kan lebih memaksa, tapi kalau restitusi ini tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi apa sih kesalahan saya gitu ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, kebutuhan dasarnya apa? Kita cari informasi. Oh, ternyata dia melakukan seperti ini karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, nanti solusinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia, seperti yang tadi saya katakan, dia tidak dicap sebagai anak yang nakal. Lanjut, ini tadi ya, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa kuatkan kalau nggak apa-apa, namanya manusia berbuat kesalahan, wajar. Ibu juga dulu pernah melakukan seperti itu gitu ya. Jadi menstabilkan kegagalan dia menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Jadi kita bisa gali informasi kebutuhan dasar apa yang mendasari dia melakukan hal yang menyimpang tersebut. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, apa yang dia percaya, kemudian menjadi orang yang seperti apa yang dia inginkan. Akhirnya menjadi solusi atas masalah yang dia hadapi. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya. Untuk tahap pertama, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Jadi dia merasa, oh saya nggak sendirian nih. Kemudian setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pada tahap ini diharapkan siswa itu tidak
don't ya, tidak menyalahkan diri sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah, contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan melakukan ini. Ya. Jadi kita pancing, apa sih yang mendasari perbuatan dia? Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan yang kamu inginkan? Kemudian kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Misalnya dia datang terlambat nih, kita tanyakan itu, oh disiplin, poin disiplin bu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati ya kan? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya fokusnya adalah pemberian solusi ya. Jadi mereka menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Oke, terakhir saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi dari apa yang kita dapatkan pada forum hari ini. Kita tolong Bu Uswa untuk dibagikan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan pada sesi ini, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada sesi ini? Jadi kan tadi di awal kan ada pertanyaan-pertanyaan kan tentang hubungan, tentang penghargaan yang menjadi paradigma kita sebelumnya. Kemudian setelah sesi ini paradigma baru apa yang mengubah paradigma lama saya? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Tidak didengar, nggak usah pakai nama, nggak apa. Ya, nanti ada satu yang saya minta untuk berbicara. Siap-siap Bu Ika ya untuk menyampaikan. Ya, nanti 2 orang.
saja. Nggak beda. Ini yang kedua yaitu mengenai disiplin. Karena yang saya pelajari anak di bawah usia 18 tahun itu logikanya apa ya, bahasa kasarnya itu kayak belum sampai. Jadi mereka itu masih yang pikiran hanya kayak mencari kesenangan, bisa diterima gitu kan. Seperti itu. Sedangkan disiplin itu yang saya ketahui garis besarnya adalah dipaksa dulu. Terpaksa baru mereka terbiasa. Tapi cara memaksanya itu supaya mereka tidak terpaksa kan, artinya yang kita cari solusi. Ada yang mau menanggapi? Bu Tanya mau menanggapi? Harus dipaksa dulu kalau anak-anak 18 tahun itu. Saya coba apa sih ini menanggapi sedikit ya mengenai ini hukuman tuh kita tuh nggak bisa memaksa lewat hukuman memang sedangkan anak-anak ini kadang harus dipaksa gitu ya, kita memang harus kadang-kadang harus kasih trigger nih sama anaknya biar dia dapat gitu, ternyata saya tuh harus seperti ini gitu. Nah gimana nih caranya? Sebenarnya tugas kita sebagai guru memang nggak bisa karena kan kontrol kan ada di diri mereka ya, kontrol tuh balik lagi ke mereka gitu. Jadi tugas kita sebagai guru ya hanya menuntun, ngasih tahu triggernya adalah takdirnya mereka. Maksudnya mereka akan ketemu gitu loh nantinya gitu. Kita memang setidaknya kita sebagai guru di sini adalah mengarahkan mereka, nah itu salah, harusnya seperti ini gitu. Mereka akan mikir nantinya karena alhamdulillahnya ya kita mengajar di fase E dan F ya. Fase E dan F ini kita sudah ketemu dengan siswa-siswi yang hampir menuju dewasa. Harusnya sih akil balik ya, harusnya udah dewasa sebetulnya. Cuman kan zaman sekarang kedewasaan itu sudah ditentukan oleh umur juga ya. Kalau apa namanya? Tapi mereka tuh berpikir gitu, sudah mulai bisa berpikir gitu. Jadi tugas kita adalah gimana caranya kita memberikan pemikiran paradigma kepada si siswa tersebut. Nah itu tuh salah, harusnya tuh seperti ini. Atau ibu kalau hukum kamu juga nggak ngaruh apa-apa kalau kamu tetap kayak gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau untuk cara, kalau saya sih lebih prefer ya apa namanya dikasih tahu aja terus gitu. Dikasih tahu aja terus karena mereka nggak akan menemukan solusinya kecuali dari diri mereka sendiri gitu sih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tami. Jadi intinya penerapan disiplin positif itu bukan dengan hukuman, bukan dengan paksaan gitu ya, tapi bagaimana menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah. Seperti yang saya katakan tadi, melakukan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kesabaran. Seorang guru dituntut untuk sabar, yang sabar, tarik nafas, kalau marah sabar gitu kan. Jadi memang sepakat dengan Bu Tami tadi, tugas kita hanya menuntun, kemudian mereka itu sebenarnya sudah punya nih potensinya masing-masing, laku baiknya sudah ada, tapi masih samar-samar yang harus kita tebalkan, kita bantu, kita tuntun menebalkan laku murid yang baik yang masih samar-samar. Dengan apa? Dengan keteladanan kita, dengan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini, dengan program-program baik. Ya, tugas kita hanya seperti itu, gitu, menuntun, mengarahkan, tidak bisa memaksa. Karena apa tadi? Kontrol dirinya ada mereka. Kita tidak bisa memaksa. Karena yang bisa mengontrol diri mereka melakukan suatu tindakan itu hanya mereka sendiri. Kalau kita maksa juga percuma. Seperti tadi HP
mau dipaksa seperti apapun, kalau Bu Woro nggak mau ngasih ya nggak bakal dikasih. Sama dengan murid, kalau kita mau menghukum, memaksa anak seperti apapun, kalau dia tidak mau berubah, ya nggak bisa. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dengan melalui hal-hal yang kecil-kecil, kebiasaan, kemudian dari nasihat-nasihat kita yang tidak pernah habis-habisnya, ya kan, dengan penuh kesabaran. Saya yakin Bu Citra sebagai guru BK sudah luar biasa melakukan tahapan ini ya. Kalau di BK kan memang institusi yang mereka melakukan menemukan solusinya sendiri gitu ya. Nah, tadi ada satu pertanyaan, membuat rasa bersalah mereka. Yang jelas harus ada stabilitas, menstabilkan identitas. Jadi setelah mereka bersalah, kita angkat nih supaya mereka tidak terjerumus putus asa, down. Jadi kita angkat nih, nggak apa-apa, kamu melakukan kesalahan ini wajar, manusiawi. Jadi setelah dibuat bersalah, kita angkat identitasnya supaya dia tidak kembali ke kelompoknya juga dia dengan lebih kuat gitu ya, tidak putus asa, tidak dengan karakter yang justru lemah gitu. Jadi nggak apa-apa seperti itu, tapi tetap distabilkan identitasnya ya. Oke. Mungkin Bu Tami, kita bisa rencanakan untuk keyakinan sekolah ya. Jadi dengan SRA tadi bisa berkaitan. Nanti kapan waktunya kita diskusikan dengan kepala sekolah. Oke, seperti tadi yang saya untuk menutup Bu Ika, refleksi silakan. Oke, jadi mau koreksi nanti kalau salah ya, karena ini ada Kamu dia kan sosiologi. enggak gitu. Oke, refleksi tadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Bu Lita, yaitu intinya adalah tadi terkait dengan mendisiplinkan anak, bahwa mendisiplinkan anak itu tidak lagi melalui hukuman atau tidak hanya melalui hukuman, karena hukuman itu terkadang anak itu kalau kita kerasin justru tidak berubah, malah justru akan semakin menjadi. Karena itu tadi, bahwa kontrol itu ada di dalam diri siswa masing-masing ya. Jadi yang merubah saya bahwa untuk mendisiplinkan anak itu tadi, kita dekati, kita nasihati ya, seperti yang dibahas tadi, kita menuntun. Hasilnya nanti yaitu tadi kembali ke siswanya lagi. Yang penting kita di sini sudah mengarahkan, sudah menuntun siswa itu untuk menjadi yang lebih baik. Pasti guru itu kan tugasnya tidak hanya mengajar tapi mendidik, ya kan, untuk menjadikan siswa menjadi kepribadian yang lebih baik gitu. Dan sehingga nanti kehidupan kedepannya dia bisa menata hidupnya menjadi yang lebih baik lagi. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang pertama saya tertarik ya. Awalnya tadi saya bingung, ini kita suruh ngapain gitu kan? Atau kita dengerin aja gitu kan. Ternyata di sini banyak yang saya dapatkan. Karena jujur sebelumnya saya selama menjadi guru, tadi kan ada memposisikan diri kita kepada siswa. Salah satunya adalah saya pernah memposisikan menjadi teman. Karena menurut saya usia remaja itu tidak bisa kita kerasin itu tadi. Sehingga saya memposisikan terkadang menjadi teman. Iya, efeknya apa? Seperti tadi yang Ibu Dita katakan bahwa anak itu menjadi mengandalkan, menjadi manja. Hanya di situ memang ada titik positifnya juga, sehingga siswa itu bisa lebih terbuka dengan kita ketika mereka memiliki permasalahan. Hanya itu tadi ya, sisi negatifnya itu tadi, sehingga terkadang justru rasa sungkan, rasa segan itu hilang. Jadi tidak ada jarak antara guru dan siswa, itu sisi negatifnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Oke, berikan aplaus untuk Bu Ika. Terima kasih. Satu lagi deh, kayaknya Bu Kiki ya. Saya masih memberikan refleksi 2 poin atau salah satunya Ibu? Dua. Sebenarnya untuk refleksi tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ika, Bu Utami, dan guru-guru yang lain. Kalau saya pribadi, hal apa yang mengubah paradigma saya sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran sesi ini, saya itu sebenarnya kalau di kelas sejujurnya ketika ingin memotivasi siswa untuk agar lebih aktif menjawab, saya beberapa kali memberikan poin tambahan untuk penilaian karena saya pikir itu bisa untuk memotivasi siswa. Tapi setelah saya mengikuti sesi ini, ternyata hal yang saya lakukan juga termasuk ke dalam salah satu bentuk hukuman dari imbalan atau hadiah seperti itu. Jadi ya memang saya pikir itu tadinya bentuk untuk memotivasi, tapi setelah saya mengetahui, jadi memang pada dasarnya kalau untuk memotivasi siswa lagi ya kita memang harus lebih mendorong mereka untuk menyadari bahwa belajar dan kegiatan di kelas itu adalah kewajiban dan kebutuhan mereka, bukan semata-mata karena diberi imbalan atau hadiah. Seperti itu yang saya dapatkan. Terus untuk perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini, saya menjadi lebih mendapatkan wawasan baru dan merasa tertarik karena dengan seperti ini saya lebih tahu lagi dan bisa menambah referensi untuk mengajar dan juga mendidik siswa dan mengontrol siswa di kelas, terutama ketika kita menjadi seorang murid kelas. Jadi seperti itu. Ya, berikan aplaus untuk Bu Kiki. Terima kasih. Jadi intinya saya berharap hari ini adalah titik tolak kita untuk sama-sama menyadari. Saya juga belajar, saya dan Bu Utami juga masih dalam tahap belajar untuk memposisikan diri sebagai paling tidak pemantau, kemudian maksimalnya adalah manajer untuk posisi kontrolnya. Seperti itu. Dan untuk posisi manajer itu juga tidak saklek ya, saklek manajer, tapi dia juga pada posisi pada waktu-waktu tertentu bisa dia sebagai teman gitu. Jadi fleksibel ketika dia dibutuhkan sebagai teman, ya posisinya sebagai teman atau sebagai pemantau gitu. Nah, selanjutnya mungkin bos kita akan rencanakan ya Bu Citra, Bu Utami, kita akan rencanakan pembentukan keyakinan sekolah. Saya yakin di tiap kelas sudah ada beberapa yang punya keyakinan kelas. Nanti untuk untuk program SRA juga kita akan bentuk keyakinan sekolah dengan kalimat-kalimat yang positif. Karena memang di SRA ketentuannya bukan peraturan ya kan dengan kalimat negatif, tapi selaras dengan keyakinan sekolah yang memuat nilai-nilai kebajikan dengan kalimat-kalimat positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan saya berbagi ilmu di sini. Mohon maaf atas kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu. Mohon untuk diterima apa yang ada di depan meja, bisa buat ganjil perut ya ibu-ibu sekedarnya. Mohon maaf. Oke, kita tutup dengan tepuk cinta bertumbuh kayaknya. Boleh. Bu Ika bareng Hasbi. Oh, Bu Ika sama saya di depan. Ayo Bu Ika. Ayo. Yang sudah tahu siapa? Tepuk P5. Bu Dini. Ayo. Oh, Bu Citra. Biar Bu Ika-nya sama Bu Uswa, Bu Citra sama saya. Iya, love kecil. Ayo Bu Ika sebelah. Kita berdiri semua. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Sambil ngomong ya.
Oke, untuk penutup kita kali ini, semoga apa yang kita berikan penuh cinta. Oke, semoga apa yang kita dapatkan di sini dan kita berikan kepada anak-anak penuh cinta. Kita tutup dengan tepuk cinta bertumbuh. Tepuk cinta bertumbuh. Love kecil, love sedang, love besar,